Dia memelihara kehormatan dirinya dari perbuatan zina dan hal-hal lain yang bisa mendekatkan diri dari perbuatan zina. Siapakah yang paling berhak dimuliakan oleh laki-laki dan perempuan? Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillahi wa alaina ajma'in. Para sahabat sekalian, ayahanda ibunda, para pecinta Al-Quran dimakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala di kesempatan kali ini kita berjumpa di media dakwah UMSI TV dalam rangka kita kembali untuk sama-sama kita mengkaji beberapa ilmu-ilmu agama tentunya. Di kesempatan kali ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ya. Pertama, pertanyaannya adalah apa saja syarat seorang istri bisa masuk ke dalam surga? Ini sebenarnya pertanyaan umum ya, ayahanda bunda sekalian. Ini adalah pertanyaan yang biasa ya. Apa saja syarat seorang istri bisa masuk ke dalam surga? Tidak disebut seorang wanita, tidak disebut seorang anak ya. Tidak disebut seorang ibu, tapi disebut seorang istri. Berarti kalau dikatakan apa saja syarat seorang istri masuk ke dalam surga, kaitannya berarti dia sebagai seorang istri daripada suami. Ya, jadi ini kaitannya antara hubungan dia sebagai istri dengan suaminya. Dengan kata lain, pertanyaannya apa saja yang harus dilakukan istri terhadap suaminya agar bisa masuk ke dalam surga. Ya, seperti itu. Ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa riwayat tentunya menjelaskan tentang hal tersebut, ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Imam Bazar melalui Anas bin Malik disebutkan ya, bahwa apabila seorang wanita ingin masuk surga dengan mudah, ini kata hadis ini, maka hendaknya ia mengerjakan 4 perkara, 4 hal yang harus dikerjakan. Ya, tentu dikerjakan dengan baik, tidak main-main, tidak niatnya setengah-setengah, harus lillahi ta'ala ya. Pertama, kata Rasulullah SAW, dia hendaknya menjaga sholat 5 waktunya. Ini seorang istri di rumah menjaga sholat 5 waktunya. Kemudian berikutnya kata Rasulullah SAW, yang kedua mengerjakan puasa bulan Ramadan. Ya, puasa bulan Ramadan sebagaimana biasa. Kemudian yang berikutnya kata Rasulullah SAW, dia memelihara kehormatan dirinya dari perbuatan zina dan hal-hal lain yang bisa mendekatkan diri dari perbuatan zina. Ya, ini wala taqrabuz zina kata Allah. Jangan dekat-dekat dengan zina. Innahu kana fahisyah. Sungguhnya itu amat buruk ya. Fahisyah itu suatu yang menjijikan ya dalam Islam. Jadi yang ketiga, seorang istri hendaknya dia menjaga kehormatan dirinya, menjauhkan dari zina atau hal-hal yang mendekatkan dirinya kepada zina. Kemudian berikutnya yang keempat, berbakti dan taat kepada suami. Nah, itu. Jadi mendirikan sholat, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatan dirinya dari perbuatan zina dan hal-hal yang mengarah kepada zina, kemudian dia taat kepada suaminya. Nah, ini 4 perkara. Ayahanda bunda makan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia mengerjakan puasa bulan Ramadan, mengerjakan sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, ya, kemudian menjaga kemuliaan dirinya dari perbuatan zina, itu sepertinya sudah satu yang biasa ya.
Tidak perlu penjelasan lebih lengkap, ya. Nah, yang keempat ini yang terakhir, kita perlu penjelasan yang lebih lengkap, yaitu seorang istri wajib taat terhadap suaminya. Maka kalau 4 hal ini ada, maka dia bisa masuk ke dalam surga sebagai seorang istri, ya, taat terhadap status seorang istrinya yang ditanyakan ini hal yang berkaitan dengan dirinya dengan suaminya. Baik. Ada juga dalam riwayat lain, Al-Imam Tirmidzi menyebutkan, wanita manapun yang mati sedangkan suaminya ridho kepadanya, maka ia masuk surga. Nah, ini berarti jawaban yang keempat tadi syaratnya. Seorang istri meninggal, suaminya ridho, dia masuk ke dalam surga. Ini jawabannya. Baik, ayahanda bunda sekalian makan Allah Subhanahu wa taala. 3 sudah kita pahami. Yang keempat ini, ya mungkin yang keempat ini ya, yaitu ketika seorang istri wajib taat terhadap suaminya. Nah, nanti ada beberapa catatan tentunya. Ya. Pertama yaitu taat terhadap hal-hal yang tidak bertentangan dengan perintah Allah. Itu catatannya. Taat terhadap suami itu dalam segala hal sepanjang tidak suami tidak menyuruh atau memerintahkan terhadap istrinya terhadap sesuatu yang dilarang Allah. Ya. Jangankan seorang istri kepada suami, anak terhadap orang tuanya sekalipun tetap tidak wajib taat ketika orang tuanya memerintahkan atas maksiat kepada Allah. Begitu pula seorang istri tidak wajib taat terhadap suaminya apabila suaminya menyuruh istrinya untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Ya, contohnya ada seorang suami menyuruh istrinya untuk berbuat lacur, ya itu jelas. Ya, tidak hanya wajib taat, hukumnya adalah wajib untuk tidak taat. Seorang suami menyuruh istrinya untuk mencuri, ya mencuri sesuatu di mall atau di pasar atau di tempat lain, ya ini tidak hanya wajib taat tetapi wajib tidak taat, ya malah sebaliknya. Seperti itu perumpamaannya. Hal ini berkaitan dengan sebuah sabda Rasulullah SAW, la ta'atal makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan untuk makhluk di dalam hal bermaksiat kepada al-khaliq, yaitu Allah. Ya, tidak boleh taat terhadap makhluk di dalam hal bermaksiat kepada Allah. Ini menjadi jawaban saya kira ya. Baik, ayahanda bunda, saya kira sudah bisa kita pahami ya. 4 syarat seorang suami bisa masuk ke dalam surga. Dia sholat 5 waktu dengan benar, dia puasa pada bulan Ramadan, kemudian dia menjaga kemuliaan dirinya dari perbuatan zina dan hal-hal yang mengarah kepadanya. Yang terakhir adalah taat kepada suaminya. Sampai hadis berikutnya menjelaskan seorang istri apabila mati sedangkan suaminya ridho kepadanya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ya, demikian ayahanda bunda untuk pertanyaan yang pertama ya. Berikutnya kita lanjut pertanyaan yang kedua. Siapakah yang paling berhak dimuliakan oleh laki-laki dan perempuan? Nah, ini pertanyaan. Siapakah yang paling berhak untuk dimuliakan oleh laki-laki dan juga perempuan? Ini pertanyaan umum. Baik, jawabannya adalah dalam sebuah hadis dari Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling besar haknya untuk dimuliakan bagi wanita adalah suaminya. Orang yang paling berhak untuk dimuliakan oleh seorang wanita adalah suaminya. Ya, artinya berarti status wanita itu adalah istri. Ya, jadi seorang istri berhak untuk memuliakan suaminya. Ini haknya. Dan orang yang paling besar haknya untuk dimuliakan bagi laki-laki adalah ibunya. Nah, berbeda dengan laki-laki, siapakah orang yang paling besar haknya? Karena dalam rumah tangga itu ada istilah
ada hak, ada kewajiban. Ya, ada hak, ada kewajiban. Hak itu dia berhak mendapatkannya, kewajiban itu dia harus menjalankannya. Nah, begitu. Dua-duanya ada hak. Suami ada hak, istri ada hak. Suami ada kewajiban, istri juga ada kewajiban. Nah, itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi, di antara hak tersebut, ya, seorang suami, ya, seorang laki-laki, tentunya suami, dia yang paling besar haknya untuk dihormati atau dimuliakan, yaitu ibunya. Ya, sementara bagi istri, hal yang paling besar untuk dimuliakan, dihormati, yaitu suaminya. Ini jawabannya, ya, bunda sekalian. Jadi, hadis-hadis ini menjelaskan bahwa begitu besarnya agama mengajarkan kepada kita untuk memuliakan orang tuanya bagi laki-laki. Ya, sementara bagi wanita dia harus memuliakan suaminya. Apakah ketaatan terhadap apakah ketaatan terhadap orang tua bagi istri kemudian hilang setelah dia punya suami? Ya, tentu tidak, ya. Ketaatan terhadap kedua orang tuanya adalah satu hal yang tetap harus dia jalankan. Ya. Lalu apakah kalau di antara suami dan orang tua ada perbedaan paham, siapakah yang harus kita ikuti? Ya, ikutilah jalan yang benar dengan cara menyelesaikan permasalahan itu yang sesuai dengan yang diajarkan oleh agama. Ya, di dalam Al-Qur'an dijelaskan apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga, ya, maka fab'asu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Utuslah orang yang dipercaya, ahli hukum yang bisa menghukumi, orang yang dipercaya, ya, yang bisa menjadi penengah daripada kedua belah pihak, atau masing-masing mengutus orang yang dipercaya untuk menjadi mediator, ya, untuk memediasi hal-hal yang masalah-masalah yang berkaitan dengan rumah tangga. Nah, supaya antara orang tua atau mertua dengan suaminya atau istrinya itu ketika ada permasalahan ada solusi yang terbaik, ya. Jadi tetap wanita harus taat terhadap kedua orang tuanya, ya. Namun dalam riwayat ini seakan-akan lebih besar ketaatannya kepada suaminya. Ketika wanita itu dinikahkan, maka seakan-akan ada akad penyerahan dari orang tuanya untuk anak perempuannya, anak wanitanya diserahkan kepada seorang suami. Baik, Yanda Bunda sekalian, mudah-mudahan dari dua soal ini, dua pertanyaan ini bisa sedikit memberikan tambahan ilmu untuk kita, ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pemahaman untuk kita terhadap ilmu-ilmu agama, agar kita bisa meningkatkan terus kualitas amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.